di sini banyak remaja-remaja kami juga yang punya keahlian memasak, seperti salah satu rekan Surya atau biasa disebut Kicung ya. Kicung. Dia itu salah satu MC juga. Iya. Sendiri untuk Fokus Channel nih. Ya udah pasti tujuan kami ke depannya yaitu bagaimana lingkungan kami itu bisa produktif remaja-remajanya. Oke, setuju. Selama ini kan mereka hanya konsumtif ya, menerima YouTube orang lain gitu loh. Dan oleh karena itu nonton doang berarti nonton doang dia kan. Kenapa nggak berbuat? Iya, hanya menciptakan income untuk orang lain gitu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Fokus semuanya dimanapun berada? Malam hari ini yang perdana di Fokus Channel. Malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu ketua atau pendiri Fokus Channel. Buat sahabat Fokus Channel dimanapun berada, sekali lagi ini yang perdana untuk kita menampilkan sebuah podcast yang namanya podcast Fokus Channel. Baik pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, nggak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan menjelang Ramadan, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan selalu sehat. Baik, tanpa basa-basi, malam hari ini telah hadir salah satu pendiri Fokus, sudah ada di samping kita, yaitu Bapak Abdul Hakim. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum, selamat malam buat rekan Fokus Channel, fans Fokus Channel semua ya. Iya. Sibukan apa nih Pak? Lagi sibuk apa nih? Sinetron atau apa nih? Ya biasa Bang, kita kalau siang itu kuli gitu, kuli ya. Siap. Gitu. Ya, mudah-mudahan seiring waktu kesuksesan terus ya menghampiri dan mendekati kita gitu loh Pak. Amin. Sama-sama. Amin. Makanya malam hari ini kita bertemakan Fokus Channel membuka gerbang sukses bareng-bareng di Fokus Channel. Kita seperti itu. Gitu. Oke, Pak RW, ini kenapa bisa terbentuk dan bisa berdiri sebuah nama Fokus Forum Kreativitas Usaha dan Seni. Iya, betul. Ini filosofinya dan sejarahnya berdirinya seperti apa sih? Ya, sejarah berdirinya Fokus Channel ini kebetulan saya itu kan ketua lingkungan RW di lingkungan kami. Oke. Jadi dari masalah ke-RW-an itu banyak pemuda-pemuda kami itu yang belum mempunyai penghasilan tetap lah ibarat seperti itu. Jadi mereka masih bimbang mau kemana nih arahnya. Iya, jadi kepingin ada semangat tetapi tidak ada wadah yang memfasilitasi mereka. Gitu, sehingga mereka tidak terarah. Mau melangkah kemana? Iya, jadi mau ragu-ragu terus ya. Mau jualan apa? Mau bisnis apa? Bingung mereka. Padahal mereka pada mempunyai skill yang lumayan lah ibarat seperti itu. Tinggal kita asah, kita wadahi. Harapan saya bisa menjadi sukses mereka gitu. Jadi awalnya karena kegelisahan mereka tadi, kegundahan mereka, tidak ada suatu wadah yang memfasilitasi keinginan-keinginan mereka. Disitulah kami merasa mempunyai PR terhadap kemajuan remaja kami gitu ya, terutama di wilayah RW 01 Pondok Cabe Ilir ini. Gitu, akhirnya suatu saat ada kunjungan kerja dari Sekretaris Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Bapak Sekel, yaitu Bapak Ajis Julfikar. Kemudian dia ditemani oleh Kesos ya. Kasih Kesos Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Pak Bintoro. Dan disitulah kami berdiskusi tentang kegelisahan remaja kami, bagaimana nih kita bisa memfasilitasi mereka ini agar mempunyai penghasilan tetap atau income yang tetap ya. Jadi nggak pasif lagi ya. Iya, gitu seperti itu. Jadi hasil perbincangan kami
saya, Pak Sekel, Pak Kasih, kemudian juga ada Bang Denny ya. Jadi Bang Andi satu lagi karena memang mereka mengawal terus itu ya. Betul. Jadi minta ditemani mereka. Diskusi-diskusi berlima mulanya Bang gitu. Iya. Jadi misalnya apa sih kira-kira bagaimana mencari solusi terhadap agar pemuda-pemuda kami mempunyai arah ke depannya. Betul. Dari diskusi itu tumbuhlah pemikiran gitu loh. Bagaimana kalau seandainya dari permasalahan-permasalahan pemudaan tadi kita fasilitasi, kita bentuk suatu wadah. Gitu. Akhirnya tercetuslah suatu wadah forum kreativitas usaha dan seni. Karena memang di sini banyak remaja-remaja kami juga yang punya keahlian memasak, seperti salah satu rekan Surya atau biasa disebut Kicung ya. Kicung. Dia itu salah satu MC juga ya? Iya, kan dia bisa di MC. Iya, di seni juga bisa di seni, ya artinya bisa memasak. Dia ingin bagaimana masakannya bisa terkenal gitu ya. Betul. Selama ini nanti tutup, nanti buka tutup ya, terus gitu. Jadi permasalahan itu ya, permasalahan itu yang memang dia punya artinya sambal mercon, Huha namanya. Huha, jadi orang-orang yang senang kuliner, betul. Ya, di situ ada sambal mercon, Huha, Bang Kicung. Kemudian juga ada sahabat kami, kan pemuda juga. Siapa nih? Bang Cepi, Bang gitu Cepi, kan. Dia punya sound gitu ya, yang membidangi tentang di kuliner aneka juga. Lukis bukan? Oh, bukan. Ya, media lukis ya. Seni. Iya, media lukis di celengan anak-anak nih Celengan anak. Oh, gitu. Jadi dari celengan kartun gitu ya. Pembuatan celengan karakter, karakter atau boneka karakter gitu ya. Bisa media lukis buat anak-anak TK gitu ya. Jadi selama ini belum booming, belum banyak yang tahu tentang kreativitas itu. Stuck di situ aja. Iya. Jadi tidak pernah viral. Benar. Makanya dari permasalahan-permasalahan itu kami ingin mengangkat gitu loh. Akhirnya ditampung. Iya. Bisa terrealisasi nih sekarang. Alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya media ini mereka bisa terangkat usahanya atau bisnisnya. Betul. Dan bisa viral gitu ya. Sehingga banyak kebutuhan dari misalnya universitas-universitas yang mau wisuda atau apa bisa memesan boneka karakter di situ. Atau juga dari taman kanak-kanak yang ingin mau kerjasama mengunjungi untuk biasanya kunjungan dari TK-TK senang gitu kan, anak-anak melukis gitu kan, gitu boneka-boneka karakter itu. Betul. Iya. Itu kira-kira abang untuk tujuan berdirinya Ternyata memang Pak RW Hakim ini peduli juga pemirsa. Peduli banget sama lingkungan yang namanya apalagi di bidang usaha. Nah ini cukup menarik juga nih buat sahabat Fokus Channel dimanapun berada. Dari namanya aja Fokus. Forum konsentrasi ya. Harus konsen. Jadi ketika kita punya usaha pun kita harus konsentrasi. Gimana cara pemasarannya, gimana cara brandingnya, terus akhirnya goalsnya kayak gimana. Nah itu dia. Dari forum kreativitas usaha dan seni. Usahanya teman-teman banyak usaha di sini. Kuliner. Atau UMKM, sesuai dengan anjuran pemerintah juga kan, menggiatkan UMKM gitu. Betul. Nah ini sumber penghasilan juga nih UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Pak Abdul Hakim. Terus juga seninya, seni di sini banyak. Boneka karakter tadi. Ada seni bela diri. Seni musik juga. Dari religinya hadroh. Kemudian juga ada marawis. Nah itu termasuk bagian dari fokus. Betul Pak. Gitu. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif akan kita fasilitasi. Karena memang remaja-remaja kami juga
di samping tadi pusat kuliner, terus art tadi untuk seni lukis, ada juga yang bela dirinya meraih emas sebenarnya Bang. Banyak di sini Pak. Di remaja-remaja kita ini, lingkungan saya ini. Yang berprestasi di bidang bela diri gitu. ya. Keren banget Contohnya di RT 3 itu ada pernah mendapatkan medali emas tingkat Polda Tangsel ya. Polda Tangsel. Iya. Wah, kalau di Polda udah enak. Iya. Terus juga untuk usia dini ya. Usia saya dini itu sudah ya, beberapa kali meraih medali emas. Iya. Keren banget pemirsa. Ini harus dicontoh sama wilayah-wilayah lain nih. Ini pembinaan. Pembinaan dan apalagi tokohnya bisa turun dan ikut membina talent para atlet ataupun yang terpendam selama ini kan. Kalau kita nggak turun, kita nggak tahu Pak RW. Benar. Kalau kita nggak turun ke bawah ke RT, kita nggak akan tahu. Nah itu dia. Berarti teman-teman semua sahabat Fokus jadi mengerti, paham ya. Jadi apa sih tujuannya Fokus Forum Kreativitas Usaha Seni ini didirikan? Nah ini berkat curhatnya Pak RW ya. Betul. Curhatnya Pak RW ya. Saat kita mendatangi wilayah RT-an gitu ya. Banyak sekali karena memang jumlah penduduk kami itu sepertiganya adalah pemuda. Nah, pemuda itu kalau kita tidak arahkan, betul, dia akan takutnya. Iya, apalagi sekarang itu negatif. Benar. Betul. Jadi sekarang ini kan bahaya narkoba, waduh bahaya. Ini tanpa pantauan juga nih. Bener. Kalau kita lengah juga bisa bahaya Pak RW. Iya itu. Narkoba. Itulah harapan kami, jangan sampai pemuda-pemuda kami terkena narkoba tadi. Gitu ya. Karena bahaya, dampaknya sangat buruk masa depannya dia ya. Betul. Seperti itu. Setuju. Ini memang pantauan ketua lingkungan juga nih. Kita jangan sampai lengah nih pemirsa. Buat sahabat Fokus Channel. Jadi sekarang sudah ada yang namanya, kemarin kita sempat kunjungan tuh malam-malam ya Pak RW ya. Kunjungan ke lingkungan pemuda, salah satu pemuda kan, bersama jajaran kepolisian yang polisi RW. Polisi yang disebut polisi RW. Nah, ini di Tangsel ya? Di Tangsel. Tangsel semua ada polisi RW. Betul. Jadi satu RW, satu polisi. Satu polisi. Ini mungkin dijelasin sedikit untuk manfaat polisi RW ini. Ya, polisi RW itu kan salah satu program dari Kapolda ya. Kapolda. Jadi Pak Polda ingin bagaimana sih masyarakat itu atau polisi itu bisa mengetahui keluhan-keluhan yang ada di masyarakat gitu kan. Akhirnya dibentuklah polisi RW. Tujuannya agar RW bisa polisi tadi bisa mengetahui lebih spesifik apa keluhan-keluhan yang ada di lingkungan, ada gitu. Kejadian apa, ada hal-hal apa yang memang harus dilindungi atau diarahkan gitu ya. Kan kalau misalnya bisa diketahui sejak dini, bisa dicegah gitu, ditangani dan dicegah gitu ya. Itu sekelumit ya, itu agak sedikit obrolan miring sedikit, nggak apa-apa lah ya. Yang penting bisa bermanfaat untuk disampaikan ke masyarakat. Nah, ada nggak sih tujuan Fokus Channel tersendiri nih? Fokus Channel tersendiri ini kan turunannya dari Fokus forumnya ya. Nah, Fokus kemudian ada Fokus Channel. Nah, ini bagian dari seni atau ada bagian dari usaha. Ada nggak sih tujuan tersendiri Fokus Channel itu untuk para YouTuber pemula, atau Pak RW mau bikin sendiri namanya Kampung YouTube. Jadi para YouTuber pemula itu punya penghasilan. Nah, apalagi di Pondok Cabe Ilir ini dengan jumlah penduduk 27.000 kurang lebih ya. Hampir 50.000. Hampir 50.000. Berarti salah saya nggak update. Oke. Ada nggak sih tujuan tersendiri untuk Fokus Channel nih? Ya udah pasti tujuan kami ke depannya yaitu bagaimana lingkungan kami itu bisa produktif remaja-remajanya. Setuju. Selama ini kan mereka hanya konsumtif ya, menerima YouTube orang lain gitu loh.
Dan oleh karena itu nonton doang berarti nonton doang dia kan, hanya mengkonsumsi aja. Kenapa nggak berbuat? Iya, hanya menciptakan income untuk orang lain gitu. Betul. Nah, kenapa kita tidak menciptakan income sendiri? Betul. Nah, oleh karena itu kita di sini akan membina mereka itu yang ingin mempunyai jiwa kreativitas menjadi seorang YouTuber gitu ya. Oleh karena itu nanti kita beri arahan-arahan, pelatihan-pelatihan agar bisa profesional dia sendiri. Nah, kalau sudah profesional kan mereka akan mendapatkan income dari kreativitas mereka itu gitu loh. Itulah tujuan kami sebenarnya. Jadi mengarahkan apa yang menjadi kreativitas dia agar kreativitas menjadi menghasilkan. Memang. Betul. Setuju banget Pak RW. Ya. Nah, memang jadi YouTuber itu tidak mudah. Betul. Tapi kalau kita sudah punya komunitas, YouTuber pemula, minimal kita Pondok Cabe Ilir. Kalau memang kita mau maju sekalian, Tangerang Selatan. Wah, ini kalau udah punya komunitas, nggak muda, nggak tua nih yang biasanya emak-emak gitu kan. Emak-emak kan suka bikin konten masak-memasak. Kan sekarang teknologi udah canggih, handphone di genggaman tangan. Kenapa kita nggak membuat? Kita selalunya nonton. Nah, ini kita memberikan income kepada orang lain juga yang tadi Pak RW bilang. Kenapa nggak income buat kita sendiri? Nah ini yang memang saya juga agak sedikit gimana ya? Saya membuka pikiran saya, kenapa kita nggak membuat gitu Pak RW? Betul. Nah, jadi fokus channelnya ini sendiri punya tujuan yang memang cukup berarti untuk masyarakat Pondok Cabe Ilir khususnya. Khususnya Pondok Cabe Ilir. Umumnya masyarakat luas, ya minimal Kota Tangerang Selatan. Itu impian kami nggak muluk-muluk lah. Setuju. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi para YouTuber pemula yang mau gabung di sini di Fokus Channel. Ayo kita sama-sama membuat sebuah konten, membuat sebuah program untuk masa depan kita. Nah ini kalau mulai dari sekarang kan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun itu kan bisa jadi celengan kita, benar. Gitu, celengan kita. Jadi nggak terasa setahun, subscribe kita sudah banyak gitu kan, berkat komunitas Fokus. Nah di dalam Fokus ada komunitas YouTuber pemula. Apalagi yang sudah senior kan, sangat berarti banget buat kita nih yang di Tangerang Selatan atau Pondok Cabe Ilir. Ya memang tujuan kami juga bukan hanya di kepemudaan saja. Jadi kebetulan saya ini menjadi ketua lingkungan, banyak acara-acara kami yang tidak terekspos gitu kan. Di samping ketua lingkungan KRW, kebetulan saya juga ketua paguyuban. Nah iya ini nih Pak. Gitu Bang Denny. Pemirsa, ini Pak RW ini ketua paguyuban RT RW Pondok Cabe Ilir. Nah itu dia, perlu dicatat nih, paguyuban RT RW Pondok Cabe Ilir. Nah ini arahan ke depan gimana nih untuk paguyuban Pak? Ya harapan saya dengan adanya saya menjadi ketua paguyuban ini di Kelurahan Pondok Cabe Ilir itu RT itu ada 56 RT ya. 56 RT. Terus RW-an ada 12 RW. Nah kan artinya dengan jumlah yang tadi 50.000 jiwa Pondok Cabe Ilir, sayang rasanya kalau kita tidak ikutkan mereka atau libatkan tokoh atau RT RW gitu. Untuk subscribe. Jangan lupa channel ini di subscribe ya. Untuk biar bisa berkembang betul. Artinya kan dengan ini mudah-mudahan semua kampung kita atau wilayah kita bisa terangkat gitu kan. Sukses bareng-bareng. Dan ini juga kita minta support dari lurah maupun perangkat-perangkat kelurahan Pondok Cabe Ilir kan. Artinya bisa mensupport kegiatan-kegiatan kami. Karena kami itu bukan hanya di lingkungan RW tetapi minimal sepondok Cabe Ilir ini. Nama Pondok Cabe Ilir menjadi lebih baik di mata masyarakat umum. Seru nih. Setuju. Pokoknya dengan tujuan utama Fokus Forum Kreativitas Usaha dan Seni. Ini mudah-mudahan Pak RW bisa berjalan seiring waktu, bisa sukses bareng-bareng. Fokusnya bisa besar, Fokus channelnya juga bisa berkembang bersama teman-teman komunitas YouTuber pemula. Kalau kita pikir-pikir kenapa
RT RW nggak subscribe. Ya. Ya, kalau rugi nih kalau Pak RT RW nggak subscribe ya. Minimal RT RW bisa Iya. mengarahkan warganya Biar bisa berkembang di channel. Nah, akhirnya kan dari situ informasi-informasi itu Betul. warga menjadi tahu. Betul. Dan ada kegiatan-kegiatan apa di wilayah mereka. Betul. Bisa kita angkat Kita melalui expose fokus channel ini. Seru banget Pak RW. Oke, selain ketua RW, kemudian ketua paguyuban, Fokus. wah, ketua fokus, ada 3 Pak RW menjabat di tahun 2023. mudah-mudahan Pak RW-nya sehat. Amin. Pak RW-nya diberikan rezekinya lancar. Amin, ya. Mudah-mudahan bisa menjabat dan bisa Amanah. menjadi yang lebih up lagi lah. Siap. Gitu. Mudah-mudahan bisa nyalek ntar. Oke, Yeah. sahabat Fokus Channel, ini paparan singkat atau sekelumit tentang Fokus Channel yang dipaparkan oleh ketua Fokus Channel sendiri atau Fokus Forum Kreativitas Usaha dan Seni. Mungkin nanti ada obrolan lain lagi Pak RW ya, Yeah. yang lebih seru lagi. Yeah. Gimana sih kita untuk merekrut para YouTuber pemula ya. Yeah. Yuk, ayo kita gabung di Fokus Channel dan di Fokus Forumnya. Kita sukses bareng-bareng. Mudah-mudahan ini langkah dan gerbang untuk menuju kesuksesan bersama kami di Forum Kreativitas Usaha dan Seni. Pak RW, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat banyak, apalagi wabil khusus warga Pondok Cabe Ilir. Amin, sama-sama Bang Denny atas informasinya. Oke, ada yang perlu mungkin disampaikan untuk warga nih, kan menjelang Ramadan nih. Baik. Nah, menjelang Ramadan takutnya biasanya banyak pencurian. Nah, ini himbauan nih Pak, himbauan untuk menjelang Ramadan. Biasanya pencurian banyak nih. Iya, baik para pemirsa lingkungan wilayah Pondok Cabe Ilir khususnya, mari menjelang Ramadan ini pertama-tama kita bersihkan hati kita. Dan menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini, angka kriminal semakin meningkat. Oleh karena itu tingkatkan kewaspadaan, terutama curanmor ya. Jaga kendaraan-kendaraan kita untuk mengamankan mengunci ganda atau memasukkan ke dalam rumah. Betul. Sehingga bisa kita cegah kehilangan motor, ya. Ini biasanya memang karena ada kesempatan, Pak. Betul. Ya. Kalau ada kesempatan, lengah ini masyarakat ya. Jadi jangan dianggap remeh. Betul. Maling itu atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu ada di mana-mana, bahkan ada di samping kita. Betul. Gitu. Jadi mengancam 24 jam untuk mencuri itu ya. banyak kejadian-kejadian yang tidak melihat kondisi seperti apa di keramaian apa. Iya. Mereka berani. Ayo kita sama-sama kita jaga ketertiban lingkungan kita, sama-sama Bapak RT, Bapak RW, seluruh perangkat daerah juga bersinergi untuk menjaga lingkungan. Kemudian juga untuk anak-anaknya, cegah anak-anak kita jangan sampai di saat orang-orang beribadah melakukan taraweh, mereka bermain petasan ya, terutama di malam. Nah, itu dilarang juga. Iya, dilarang juga. Oleh karena itu peran orang tua benar-benar untuk mengawasi anak-anaknya, jangan sampai mereka punya aktivitas main petasan ya. Kemudian juga untuk para remajanya dihimbau jangan sampai ada kebut-kebutan liar yang mengganggu ketertiban masyarakat. Ngeri ya, itu. Sayangi diri kita. Ya, jangan sampai nyawa kita juga hilang gara-gara hal yang tidak menguntungkan. Lebih baik tadarus, duduk di masjid, mushola, gitu. Yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa hasilnya manfaat juga. Oke, saya rasa demikian penjelasan atau podcast malam hari ini dari Ketua Fokus Channel Bapak Hakim, Bapak Abdul Hakim lengkapnya pemirsa. Saya pembawa acara Denny Boy, mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar. Ada kata-kata yang kurang pantas diucapin, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirnya saya dan Bapak Abdul Hakim mohon pamit.
mohon undur diri, nanti ketemu lagi di podcast selanjutnya. Oke, Pak RW, terima kasih banyak. Sukses selalu. Mudah-mudahan Fokus channelnya berkembang dan semuanya juga bisa berkembang. Akhir kalam, saya Denny Boy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan optimis. Fokus channel pasti bisa. Bye bye.